jamaah salat subuh yang semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Para jamaah, setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Iya wahai saudaraku, bahwa kita adalah telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kita adalah pemimpin yang nantinya setiap kita pula akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Kita harus menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita harus menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita harus mampu memimpin seluruh anggota tubuh ini untuk selalu berada di atas jalan yang baik. Kita harus cukup mampu menahan seluruh anggota tubuh ini untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Disitulah nanti fungsi pemimpin bagi setiap diri kita. Kita harus cukup mampu memimpin mata ini untuk selalu memandang, membaca yang baik-baik. Kita harus mampu memimpin telinga ini untuk mendengar sesuatu yang baik. Dan kemudian memimpin telinga untuk tidak mendengar sesuatu yang diharamkan. Kita memimpin tangan untuk selalu melakukan yang baik-baik. Dan kita memimpin tangan dengan menahannya untuk tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memimpin kaki untuk selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kita harus cukup mampu kemudian menjadikan kaki ini tertahan untuk tidak melangkah kepada maksiat. Kita harus memimpin hati untuk selalu bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu mengisi hati ini dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai hati ini terkotori dengan sesuatu yang diharamkan, dengan sesuatu yang buruk. Kita harus cukup mampu memimpin fikiran kita. Jangan sampai fikiran ini menjadi sesat dari jalan yang benar. Kita harus mampu mengarahkan fikiran kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikir untuk hal-hal yang baik dan yang melahirkan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan untuk ummah. Jadi intinya kita adalah semua pemimpin yang harus cukup mampu memimpin diri sendiri. Memimpin waktu untuk tidak terisi waktu-waktu tersebut dalam hal yang dilarang dan yang sia-sia. Ya, untuk diri kita, dunia dan akhirat kita. Kita harus mampu memimpin waktu tersebut sehingga waktu tersebut terisi dalam hal ibadah, terhindar dari maksiat-maksiat. Kita harus mampu memimpin segala aktivitas kita selama hidup ini untuk supaya segala aktivitas tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu memimpin diri kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita selalu ingat bahwa nanti pada suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Dan yang lebih berat lagi dalam hal kepemimpinan adalah ketika dia menjadi seorang pemimpin yang memang sengaja diamanahkan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Itu akan lebih besar lagi tanggung jawabnya di dalam hal kepemimpinan. Ketika Allah telah menjadikan dia, masyarakat telah memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin penguasa, maka ini akan lebih berat lagi pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah." Coba kita perhatikan sama-sama kandungan dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, yang mana Allah telah mentakdirkan dia menjadi seorang pemimpin, dan dia bahkan mau untuk jadi pemimpin, meminta diri untuk jadi pemimpin, ataupun dipilih oleh masyarakat untuk jadi pemimpin, dan dia siap kemudian untuk menjadi pemimpin. Namun apa yang terjadi? Di hari kematiannya itu,
ternyata dia menjadi seorang pemimpin yang belum sempat bertobat dari penipuan, yang mana dia sempat menipu masyarakatnya, di mana di masa-masa kepemimpinan dia sempat menipu siapa saja yang di bawah kepemimpinan dia, dalam hal ini masyarakatnya. Maka sungguh kalau dia sempat mati dan di hari itu dia belum sempat taubat dari menipu masyarakatnya, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Tegas Rasulullah SAW bersabda demikian dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kita ulangi bahwa siapa saja dia yang diamanahi, yang mendapatkan amanah mandataris dari masyarakat, yang mendapatkan mandat dari masyarakat untuk memimpin, kemudian di masa kepemimpinannya dia banyak menipu masyarakatnya, dia banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Semasa dia sebelum jadi pemimpin banyak janji-janji yang dia sampaikan kepada masyarakatnya. Kemudian banyak janji tersebut pula dia tidak tepati. Janji itu hanya sekedar tipuan. Kalau orang ini sempat menipu masyarakatnya dan dia belum bertobat di hari kematiannya, kematian datang menjemput dia. Malaikat maut datang menjemputnya. Dia akan berpisah dengan dunia, kemudian akan berganti ke alam berikutnya. Dan di hari kematian itu dia masih dalam kondisi seorang pemimpin yang menipu, sebagai penipu masyarakat, yang dia belum menunaikan janji-janji yang pernah dia lontarkan, yang pernah dia sampaikan di tengah-tengah kaumnya. Maka sungguh orang ini dengan tegas Rasulullah SAW sampaikan dia tidak akan masuk surga. Dalam redaksi hadis diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya surga. Maka wahai saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus cukup berhati-hati kita dalam hal ini. Kita harus cukup berhati-hati dalam perkara kepemimpinan ini. Suatu saat kita akan mendapatkan hisab yang sangat berat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang bohong, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang dusta terhadap kata-kata, yang tidak memiliki integritas, yang tidak ada kesesuaian apa yang dia ucapkan, apa yang diamalkan, apa yang di dalam hatinya, tidak ada kesesuaian. Pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, yang suka membuat curang kepada masyarakatnya, maka nanti dia tidak akan bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Haram baginya surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda dalam riwayat yang sama, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim menukilkan hadis dalam kitabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahubha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Coba kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Siapa saja orang yang diberikan amanah, yang telah Allah jadikan dia untuk mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin, yang dia telah diberikan mandataris oleh masyarakat untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin. Kemudian di masa kepemimpinannya itu dia tidak menegakkan nasihat. Apa makna tidak menegakkan nasihat? Ada beberapa tafsir dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Di masa kepemimpinan pemimpin tersebut tidak menegakkan nasihat. Di masa dia berkuasa, dia tidak menegakkan nasihat. Pertama adalah yang dimaksud nasihat di sini yaitu agama. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita kembali ke apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini, ketika seorang pemimpin yang telah berkuasa, kemudian di masa kepemimpinannya dia tidak menegakkan nasihat, yaitu tidak menegakkan agama, tidak menegakkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dalam kepemimpinannya, maka sungguh dia tidak akan bisa mencium bau surga. Kemudian menegakkan nasihat di sini apa juga maknanya? Bahagian daripada agama itu sendiri adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita maknai hadis ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia amanah untuk menjadi pemimpin, kemudian di masa kepemimpinannya itu dia tidak menegakkan nasihat, dalam artian tidak menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, maka sungguh pemimpin ini tidak akan bisa mencium bau surga. Menegakkan nasihat, kembali tadi, menegakkan agama. Maka di sini kita ketahui bahwa salah satu, dan ini merupakan hal yang paling utama, yang wajib harus dikerjakan, dilakukan,
Menjadi tanggung jawab utama dari setiap pemimpin adalah dia ketika jadi pemimpin harus menjaga agama ini, harus tegak. Jangan sampai agama ini hilang di tengah-tengah permukaan bumi. Jangan sampai hilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Maka pilihlah pemimpin yang dia berakidah yang benar, akidah yang sahihah. Tidak boleh kemudian kita memilih seorang pemimpin yang rusak akidahnya, rusak pemahamannya terhadap agama ini. Kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul peduli terhadap urusan agama. Agama ini jadi tegak, hidup. Tidak menjadi agama ini main-main dan sedagoro. Agama kita jadikan hanya sebagai kebutuhan untuk dunia kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban siapa saja yang menjadi pemimpin, apakah agama ini jadi tegak atau tidak. Malah jadi banyak orang meninggalkan agama gara-gara kita menjadi pemimpin. Agama ini bukan jadi yang dinomor satukan, malah urusan agama dinomor sekiankan. Agama ini hilang, nilai-nilai agama tidak terterapkan. Akidah masyarakat pada rusak, misalnya kesyirikan merajalela, maksiat merajalela, praktek-praktek larangan-larangan keharaman subur di negeri misalnya. Orang yang berbuat baik malah itu diintimidasi, dikriminalisasi, sehingga agama ini jadi punah, jadi pudar. Maka ini nanti pada suatu saat setiap pemimpin yang demikian akan dimintai pertanggungjawaban. Dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Menegakkan agama di sini juga yang dimaksud adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Maka tugas di antara tugas pemimpin adalah dia harus mewujudkan amal ma'ruf, tegakkan kebenaran, hidup suburkan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan di tengah-tengah umat, dan cegah kemungkaran apabila terjadi di tengah-tengah umat tersebut. Ketika ada terjadi pembiaran oleh pemimpin, kesyirikan merajalela di mana-mana, narkoba juga dibiarkan tanpa diatasi dengan serius, kemudian perzinaan malah dibolehkan, bahkan difasilitasi. Setiap maksiat difasilitasi oleh pemerintah. Narkoba ada yang memfasilitasinya, perzinaan difasilitasi oleh pemerintah, perjudian dibolehkan. Kemudian begitu pula dengan maksiat-maksiat yang lain. Praktek ribawi pun dianggap biasa. Dan pemimpin tidak tampil untuk menegakkan kebenaran dan tidak mencegah kemungkaran ketika terjadi. Di sini pemimpin hanya sekedar membiarkan. Bahkan na'udzubillah, bahkan ada di tengah-tengah umat ini pemimpin yang bahkan menjadi pelindung-pelindung maksiat, yang memberi fasilitas untuk bermaksiat, kemudian menjadi pelindung-pelindung maksiat. Maka sungguh pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang tidak akan bisa mencium bau surga. Karena apa? Karena dia di masa kepemimpinannya tidak menegakkan agama. Tidak menegakkan agama, sekali lagi wahai saudaraku, dia tidak menegakkan nasihat, tidak menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kesyirikan yang terjadi, setiap pemurtadan dan kemurtadan terjadi, narkoba, perzinaan, pembunuhan, perjudian, praktek ribawi, pembunuhan merajalela, dan kemudian kita pemimpin cuek dengan perkara-perkara ini, dengan perbuatan-perbuatan yang demikian, maka nanti seluruh apa yang terjadi di negeri ini akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita seorang pemimpin. Kenapa masyarakatnya jadi banyak main judi sekarang ini? Kenapa masyarakat di bawah kepemimpinan kita malah jadi banyak terjadi pembunuhan? Kenapa banyak ya praktek judi online misalnya juga, dan judi-judi jenis yang lainnya? Nah, semua maksiat yang terjadi di negeri ini dari seorang pelaku saja, dari satu pelaku saja, yang mana satu pelaku ini di bawah kepemimpinan kita, nanti kita akan dihisab dengan satu orang ini. Dan bisa-bisa saja nanti di akhirat kelak seluruh maksiat yang dilakukan oleh penduduk negeri akan diembankan kepada kita seorang pemimpin. Kenapa? Karena kita membiarkannya. Karena kita yang melakukan pembiaran terhadap maksiat ini. Jadi ini jangan dianggap sepele. Ini perkara serius dalam Islam. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis yang kami sampaikan dalam mukadimah tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, apalagi memang kita pemimpin yang diamanahi untuk menjadi pemimpin.
maka setiap kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran, renungan buat kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kita ini pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang betul-betul paham terhadap urusan agama, kemudian dia beristiqomah, konsisten, berkomitmen kemudian di dalam kepemimpinannya itu untuk menegakkan nilai-nilai agama ini, sehingga agama ini selalu tegak, gemilang di tengah-tengah umat, yang mana agama selalu dipandang nomor satu, yang kemudian mudah-mudahan dengan pemimpin yang adil ini lahirlah masyarakat yang adil, sejahtera, yang mendapatkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dari kepemimpinannya, yang semoga juga dengan hadirnya pemimpin yang adil, pemimpin yang paham terhadap urusan agama, yang peduli terhadap urusan agama, lahirlah kemakmuran di negeri kita ini, yang sehingga kita akan hidup dalam keadaan damai dan aman sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hisab yang ringan, hisab yang mudah, kemudian kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan surganya. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.